Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalatul Fadilah dengan NIM 3075090. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan dengan Ibu dosen Huma Makridoni Koling, SPD MPD. Baiklah, tugas akhir dari mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan ini tentang pengangkatan sebuah kasus. Jadi, saya mengangkat sebuah kasus yang berhubungan dengan demokrasi Pancasila. Jadi, apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan konstitusi negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah senegara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi yang umum diakui seperti partisipasi politik, kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan pemilihan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konsep ini mengakui pentingnya nilai-nilai kebinekaan, persatuan, toleransi, dan musyawarah dalam menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila diimplementasikan melalui sistem politik Indonesia yang mencakup pemilihan umum, pembentukan pemerintahan berdasarkan pemilihan rakyat, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Prinsip-prinsip Pancasila juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, demokrasi Pancasila mengedepankan nilai-nilai demokrasi serta prinsip-prinsip Pancasila sebagai panduan dalam menjalankan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Baiklah, materi yang saya ambil yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila, saya mengangkat sebuah kasus, yaitu sebuah perdebatan mahasiswa. Berikut contoh videonya. Mana pakai time? Anjir, Gak pakai time, cuman bailif. Lada hitam, ada putih. parsley. Iya, parsley. Gak pakai parsley. Parsley kita nggak ada parsley. Pakai lah time. Mana? Gak ada pakai time. Nggak bilang pakai time itu siapa? Aku bikin stok gak pakai time, cuma Kamu pakai bailif. pakai, Gak Mama. pakai. Semua yang kering-kering itu seharusnya dipakai parsley atau oregano pun ada dipakai. Gak dipakai, Sa. Cintaku sayangku. Jadi sama Guys. orang-orang kontinental tuh bikin Apa? bikin stok. Iya, aku pernah. Gak ada pakai itu tuh. Sekolah kamu kali beda. Harusnya kamu ikutin dosen. Sekarang kita di kampus UNP. Bukan SMK. UNP. Ikutin dosennya. Emang kamu dosen? Kamu kan mahasiswa. Cemana lah nih? Iya. Walau Nah, dari video tersebut dapat kita lihat di mana perdebatan mahasiswa dengan mahasiswa lain terkait pendapat mereka tentang suatu pembelajaran yang di mana mereka terlihat tidak saling menghargai pendapat satu sama lainnya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara. Contoh hak asasi manusia termasuk atas hak kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan dari diskriminasi, dan masih banyak lagi. Jika dalam perdebatan tersebut, hak asasi manusia dilanggar, misalnya dengan melarang kebebasan berpendapat secara sepihak, membatasi kebebasan berekspresi, atau menghalangi hak-hak fundamental lainnya, maka perdebatan itu dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi Pancasila, hak asasi manusia seharusnya dihormati dan dilindungi. Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang secara umum mencakup nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, serta persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip ini seharusnya mendorong perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat. Namun, dalam praktiknya, implementasi dan pemenuhan hak asasi manusia di setiap negara, termasuk Indonesia, dapat bervariasi. Meskipun Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia secara langsung tidak menyebutkan hak asasi manusia,
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia secara umum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, upaya yang berkelanjutan untuk menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia penting dilakukan agar negara dapat mencapai tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari video kasus tersebut, kita dapat memberikan solusi dalam mengatasi perdebatan tentang pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, buka ruang untuk saling mendengarkan dan memahami pandangan masing-masing. Jangan berusaha untuk menang sendiri dalam perdebatan, tetapi berusaha mencapai pemahaman yang lebih baik melalui dialog antar mahasiswa. Yang kedua, melakukan penelitian terlebih dahulu tentang topik pembelajaran yang sedang diperdebatkan dan membawa informasi yang relevan ke dalam perdebatan. Yang ketiga, dalam berdiskusi tentang pembelajaran, penting untuk melibatkan mahasiswa secara aktif, dengarkan pengalaman dan masukan dari mahasiswa tersebut. Yang keempat, fleksibilitas dalam metode dan pendekatan. Pembelajaran bukan satu ukuran cocok untuk semua, pertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam metode pembelajaran. Yang kelima, sistem evaluasi dan umpan balik yang terus-menerus membantu dalam memantau efektivitas pembelajaran. Jadi, itu adalah solusi dalam mengatasi kasus tersebut. Baiklah, sekian tugas akhir dari mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan saya tentang pengangkatan sebuah kasus, yang dimana kasus tersebut berkaitan dengan penegakan hukum di dalam lingkungan. Jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam video saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.